Tema khotbah kita pada Jumat Agung ini adalah mungkinkah Allah telah kalah? Yang terambil dalam Yohanes 18 ayat 1 sampai Yohanes 19 ayat yang ke-42. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Seluruh warga dunia berada pada situasi yang sama, yaitu hidup di bawah bayang-bayang virus corona atau COVID-19. COVID menjadikan rasa damai hilang. COVID melahirkan krisis yang membuat kita gugup. Situasi krisis ini melahirkan pertanyaan, apakah tindakan Allah dalam situasi semacam ini? Apakah Dia hanya berdiam diri sementara umatnya pontang-panting berjuang untuk memulihkan kehidupan? Mungkinkah Allah telah kalah? Itulah tema kita pada ibadah Jumat Agung ini. Sebuah pertanyaan, mungkinkah Allah telah kalah? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dalam Yohanes 18 ayat 1 sampai Yohanes 19 ayat yang ke-42 bisa kita baca di kitab kita masing-masing. Menceritakan tentang Yesus yang ditangkap, Yesus yang diadili, Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati, dan Yesus yang dikuburkan. Peristiwa Yesus disalibkan kita bisa tengok di Yohanes 19 ayat yang ke-16 sampai 19. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Peristiwa Yesus wafat. Sebelum Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, Yesus berkata, "Sudah selesai." Selanjutnya, peristiwa Yesus dikuburkan. Mereka mengambil mayat Yesus. Mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Lalu dikuburkan di suatu kubur baru dekat Yesus disalibkan. Itulah gambaran kematian Yesus di dalam Yohanes 18 ayat 1 sampai Yohanes 19 ayat yang ke-42. Dalam pasal ini disampaikan
Segala hal yang berlangsung itu kurang dari 24 jam Bapak Ibu. Tidak lama sudah Yesus selesai berdoa bagi para muridnya, ia ditangkap dan dibawa ke pengadilan ya. Gubernur Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus demi mencegah orang banyak membuat keributan. Kematian Yesus di atas kayu salib berlangsung cepat. Dengan kematiannya itu, ia menyelesaikan pekerjaan yang Allah kehendaki. Di sepanjang jalan kesengsaraan Via Dolorosa, ia menerima hinaan dengan bermahkotakan duri yang dianyam oleh para prajurit, hujatan, cemoohan, siksaan aniaya, dan puncaknya di tengah penderitaan mengerikan itu ia ditelanjangi. Pakaiannya dibagi-bagi serta jubahnya diundi. Tanpa perasaan empati sedikit pun, mereka berebut harta yang tersisa itu di tengah penderitaan Yesus. Kesengsaraan, penderitaan, bahkan kematian yang dialami Yesus tidak merepresentasikan kekalahan Allah, tetapi justru menunjukkan kesetiaan Yesus sebagai hamba yang setia dalam mengemban tanggung jawabnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, demikian pula halnya kita. Di bawah bayang-bayang virus corona atau COVID-19, COVID yang menjadikan rasa damai hilang, COVID yang melahirkan krisis, kita harus tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba yang setia. Sebuah ilustrasi Bapak Ibu. 17 Agustus 1945 adalah sebuah tanda bahwa kita menang melawan penjajah. Berulang kali Indonesia dijajah, mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris, Jepang, dan sekarang kita dijajah COVID. Kesengsaraan, penderitaan yang kita alami tidak merepresentasikan kekalahan Allah.
Kalau dulu senjata kita adalah bambu runcing ya Bapak Ibu, maka senjata kita saat COVID ini adalah 3M. Udah pada tahu ya semuanya. Bahkan ada senjata baru, yaitu vaksin. Sebagai penutup Bapak Ibu, kita akan bertanya lagi. Mungkinkah Allah telah kalah? Jawabnya tidak mungkin. Allah adalah sang pencipta dari segala makhluk. Jika Allah berkenan membumi hanguskan makhluknya, termasuk corona, itu hanya seujung kuku jari Tuhan saja Bapak Ibu. Betul? Betul ya? Tapi Allah masih memberikan kita waktu untuk menjalani penderitaan ini. Jumat Agung adalah peringatan wafatnya Yesus. Yesus yang setia kepada Allah sampai akhir hayatnya. Semoga Jumat Agung ini menghantarkan kita pada pemaknaan tentang Dia Sang Paskah. Semoga kita tetap semangat, tetap setia di dalam Tuhan. Selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati. Amin.